Yasin Padani melihat ada masalah, fik muskilah, kamu ada masalah, ya dijawab sama beliau, ya saya lagi masalah karena saya dapatkan hadis tapi saya tidak tahu, tidak pasti apakah ini benar atau tidak. Tunggu sebentar, ya. Dia tunggu, datang kamu besok. Datangnya besok lagi, beliau ya, lantas Yasin Padani mengatakan, iya betul, ini hadis ini sahih. Kemarin saya tadi malam ketemu sama Nabi. Masya Allah, ini beliau seorang profesor ngomong seperti ini ya. Ini jelas-jelas sangat-sangat salah dan sangat-sangat berbohong. Mana lebih penting Nabi bertemu sama ulama-ulama sekarang dengan bertemu sama Aisyah dan Ali? Siapa lebih penting? Dan yang lebih parah lagi, saya pernah lihat satu buku ya. Itu beliau bertemu sama Nabi secara sadar, kemudian diajarkan salawat baru kepada Nabi SAW. Sehingga dibacakan oleh orang. Ini jelas-jelas kesalahan. Ya, kenapa kesalahan betul? Karena sesudah wafat Nabi, Nabi tidak buat syariat baru, tidak buat salat baru. Kenapa kita datang kita bilang Nabi datang ke kita secara sadar, kemudian mengajarkan salawat, ini salawat baru nih. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan channel As-Sakaki, channel dakwah. Insyaallah pada hari ini ya, kita sudah lama ya tidak buat klip lagi. Tapi hari ini alhamdulillah saya ada kesempatan untuk membuat lagi dan melanjutkan dakwah kita. Untuk hari ini permasalahan yang akan saya bahas adalah permasalahan yang saya lihat sekarang lagi viral ataupun memang sudah ada dari dulu. Dan ini saya lihat permasalahan ini jarang terjadi dulu atau mungkin tidak terjadi ya, sejauh yang saya baca, yaitu tentang maulid. Karena ini kalau di Aceh ini masih bulan maulid ya, jadi ada satu yang saya ingin bicarakan tentang maulid ini, bukan tentang hukum boleh tidaknya maulid ya. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah pelaksanaan atau cara melaksanakan perayaan maulid itu. Jadi yang saya ingin bahas tuh ada beberapa hal yang saya lihat di dalam perayaan maulid itu, ada beberapa hal yang saya lihat itu agak keliru ya, yang akan kita bahas nanti insyaallah, yaitu tentang permasalahan adakah Nabi SAW datang ke acara maulid dan bertemu dengan orang yang merayakan maulid langsung secara sadar, atau secara garis besar itu mungkinkah kita bertemu sama Rasulullah SAW secara sadar, bukan dalam alam mimpi, tapi alam sadar. Ini ketemu face to face ya, ketemu saya dengan Rasulullah misalnya, langsung berbicara secara live gitulah kira-kira. Oke, yang pertama saya bahas tentang Rasulullah SAW datang ke acara maulid. Jadi ada beredar klip ya, ada beredar klip ya, mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya, mungkin sudah tahu ya. Saya tidak mengatakan apa-apa, cuma saya ingin katakan dalam klip itu tergambarkan bahwasanya ada seorang ulama lagi melakukan acara maulid Rasulullah ya. Kemudian tiba-tiba beliau melihat ke arah luar masjid ya, dengan yang mata yang agak terbelalak begitulah kira-kira. Dan jamaah semua pada histeris ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW datang ke acara itu. Nah, ini di klip ini sudah beredar. Kemudian ada juga secara ceramah saya dengar itu ada ketika
buat acara juga ya, buat acara maulid juga. Tiba-tiba beliau berdiri. Nah, ketika berdiri itu rupanya datang Nabi. Ya, ini yang ingin saya bahas hari ini. Nah, jadi ketika datang acara maulid Nabi bicara memecahkan salawat kemudian berdiri, ini mungkin jadikan syariat. Padahal kita tahu ya Rasulullah SAW itu sahabatnya itu sangat mengetahui kalau datang Rasulullah, beliau tidak ingin sahabat itu berdiri. Nah, jadi beliau tidak suka kalau mereka berdiri, tidak suka. Nah, kemudian apakah ini betul Rasulullah datang ke acara maulid ini? Nah, sini kita bahas sekarang. Yang pertama kita bahas sekarang adalah, mungkinkah kita bertemu Rasulullah SAW secara sadar menurut pendapat-pendapat ulama dan menurut realita yang ada? Nah, sekarang coba kita lihat hadis Nabi SAW yang sangat masyhur ya, yaitu saya bacakan di kitab Fathul Bari ya, Bari. Sami'tu Nabi SAW yaqul, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah wa la yatamassalu syaitanu bi. Jadi barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan terjaga. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang, fil yaqadhah yang jadi permasalahan sekarang. Ini beredar juga baru-baru ini ya, ceramah ya Ustaz yang viral ya, bahwasanya mungkin ketemu sama Nabi secara sadar, dan banyak ulama-ulama yang ketemu sama Nabi secara sadar, kata beliau ya. Nah, ini sekarang kita lihat bagaimana pandangan ulama tentang hal ini. Nah, jadi yang pertama saya ingin sampaikan adalah pandangannya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim. Ini saya ambil dalam versi Maktabah Syamilah. Itu di halaman juz 15 halaman 26 ya. Sahih Syarah Muslim. Oke. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang sayarani fil yaqadhah tadi. Saya bacakan, kama sabaqa tafsiru wa in kana sayarani fil yaqadhah fa fihi aqwalun. Ini kata Imam Nawawi ya. Bagaimana pandangan ulama tentang yaqadhah ini? Ada aqwal kata Imam Nawawi ya. Yang pertama, yang maksud dengan yaqadhah artinya ahlu asrihi, artinya orang yang semasa dengan beliau, yaitu sezaman dengan beliau, yaitu sahabat. Wa ma'nahu anna man ra'ahu fil naumi wa lam yakun hajara yuwaffiquhullahu ta'ala lil hijrati. Ya. Jadi lil hijrati ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam fil yaqadhah. Jadi artinya adalah, pertama, maksud daripada fil yaqadhah itu maksudnya adalah orang-orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka tidak berhijrah dengan Nabi SAW. Kemudian mereka melihat mimpi melihat Nabi. Nah, artinya ketika mereka mimpi melihat Nabi, insya Allah mereka akan melihat Nabi secara sadar. Itu pertama. Yang kedua, yara tasdiqatil karru'ya fil yaqadhah fid daril akhirah. Artinya kita akan melihat Nabi SAW secara sadar itu di kiamat, di hari kiamat, bukan di dunia. Sedangkan yang terakhir, nanti di hari kiamat ini wasalisu yarahu fil akhirati ru'yata khassatihi fil qurbi minhu. Jadi dia akan diberikan keistimewaan kepada dari Rasulullah SAW, dekatnya dengan Nabi SAW. Jadi ini ada 3 tafsiran dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Artinya tidak ada, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya maksud yaqadhah di sini bertemu secara sadar, face to face. Nah, kemudian dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pandangan Imam Al-Qurtubi. Apa kata Imam Qurtubi? Ikhtalafa fi ma'na al-hadis fa qala qawmun huwa ala zahirihi. Jadi ada satu pendapat itu secara zahir, faman ra'ahu fin naumi, barang siapa yang lihat Nabi di dalam mimpi ya, ra'a hakikatahu, ia akan melihat hakikatnya Nabi, hakikat Nabi. Kaman ra'ahu fil yaqadhah,
seperti dia lihat secara sadar, itu sama. Nah, artinya bisa dia lihat secara sadar. Nah, qala wa hadza qaulun yudraku fasaduhu bi awail uqul. Jadi kata Imam Qurtubi, ini perkataan yang jelas kesalahannya, dapat dipahami dengan akal saja. Artinya dengan akal sederhana saja dapat kita pahami kalau Nabi tidak mungkin dia bertemu sama kita ke dalam keadaan sadar. Nah, ini pendapatnya siapa? Kata Imam Al-Qurtubi. Nah, sekarang coba kita lihat dari pandangan Ibnu Hajar sendiri ya, yang sudah saya simpulkan di sini, memang agak panjang ya. Saya simpulkan. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Wahada ini Anna Abna Abi Jumrah, ini dia buka di halaman 442 ya, 442 versi kitab. Ini di sini. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi. Nih, coba Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang beliau katakan langsung ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sini. Oke. Qultu wa hadza mushkilun jiddan ya. Wa hadza mushkilun jiddan walau humila ala zahirihi lakana haula'i sahabatun. Wal amkana baqau suhbati ila yaumil qiyamah. Jadi di sini dikatakan ini pemahaman yang sangat bermasalah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika hadis ini dipahami secara zahirnya, artinya Nabi bisa kita ketemu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, bisa ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara sadar ya. Tentu mereka semua menjadi sahabat ya, kan? Jadi mereka itu semua pasti jadi sahabat. Wala amkana baqau suhbati ila yaumil qiyamah. Jadi sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Artinya dia ketemu sama Nabi, berarti sudah pasti dia jadi sahabat Nabi. Nah, wa yu'akkaru alaihi anna jam'an ra'uhu fil manam thumma lam yadhkur wahidun minhum annahu ra'uhu fil yaqadhah. Jadi, dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi ketemu sama Nabi, orang beliau. Namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi SAW di alam sadar. Ya. Sebentar ya. Nah, ini membuktikan di sini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwasanya tidak mungkin kita ketemu sama Nabi SAW secara sadar, dia di alam sadar. Nah ini disinilah yang perlu kita jelaskan sekarang ya. Sekarang dewasa ini sangat banyak orang yang mengaku dirinya melihat Nabi, bertemu sama Nabi, berjalan sama Nabi. Bahkan ada saya melihat satu klip dari seorang profesor Dr. Indonesia yang mungkin kalau saya sebutkan namanya pasti tahu ya. Saya klik langsung di YouTube sekitar 2-3 tahun yang lalu saya lihat. Apa beliau lihat? Apa beliau katakan? Beliau suatu hari melakukan satu permasalahan hadis, kemudian muslimnya Yasin Fadani ya. Bertemulah beliau sama Yasin Fadani. Kemudian Yasin Fadani melihat ada masalah, muskilah, kamu ada masalah, ya dijawab sama beliau, ya saya lagi masalah karena saya dapatkan hadis tapi saya tidak pasti apakah ini benar atau tidak. Tunggu sebentar, ya. Dia tunggu, datang besok. Datangnya besok lagi beliau ya. Lantas Yasin Fadani mengatakan, iya betul, ini hadis ini sahih. Kemarin saya tadi malam ketemu sama Nabi. Masya Allah. Ini beliau seorang profesor ngomong seperti ini ya. Ini jelas-jelas sangat-sangat salah dan sangat-sangat berbohong nih. Wallahu alam, siapa yang berbohong sini saya jangan ngerti ya. Kenapa saya berbohong? Kalaulah ini mungkin, maka sia-sialah Imam Bukhari. Ya, sia-sialah Imam Bukhari. Dia berjalan dari Samarkand, dari Bukhara menuju ke Baghdad dan kota-kota lain demi mencari satu hadis. Sanad ini. Ya. Seharusnya kan beliau bisa saja ketemu sama Nabi. Nabi, betul nggak kamu Nabi bilang ini? Langsung haddatsani. Jadi sanadnya sanad Ali langsung ke Nabi. Jadi beliau jadi sahabat Nabi.
Tapi kita tidak dapatkan itu. Jadi justru kita lihat Imam Bukhari, imam-imam yang lain dalam mencari hadis itu penuh perjuangan. Hanya mendapatkan 1-2 hadis, katakanlah. Kemudian semua kita tidak ada orang yang tidak ingin ketemu sama Nabi. Ya, ini kita bilang orang Muslim ya. Orang Muslim tidak ada yang tidak mau ingin sama Nabi. Semua ingin sekali ketemu sama Nabi walau dalam mimpi. Dah. Coba kita bayangkan kalau kita bisa bertemu Nabi secara sadar. Ini Masya Allah, ini pasti akan menjadi suatu nikmat yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat sejarah waliullah kalau dikatakan adalah orang-orang khusus saja yang bisa ketemu sama Nabi secara sadar. Para wali, siapa para wali? Pemimpin para wali adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. 10 yang dijamin surga itu para wali, para sahabat. Coba kita lihat, apakah mereka pernah menceritakan bertemunya sama Nabi secara sadar? Bisa kita lihat Fatimah radhiyallahu anha. Jangan kita katakan ada orang lebih cinta daripada Fatimah pada ayahnya sendiri, yaitu Nabi. 6 bulan Fatimah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasulullah, beliau sedih. Seharusnya datanglah Nabi. Wahai Fatimah, jangan kau sedih, saya sudah ada di samping kamu nih. Ngapain kamu sedih-sedih? Selesai masalah. Atau yang paling ngeri lagi, terjadi pertumpahan darah antara sahabat, antara Aisyah radhiyallahu anha yang sebagai istri Nabi dan Ali radhiyallahu anhu menantu Nabi, perang, bunuh-bunuhan. Ya, salah paham. Kenapa Nabi nggak datang di situ? Apa pentingnya Nabi SAW bertemu sama para wali, katakanlah sekarang? Apa pentingnya Nabi bertemu sama para wali sekarang, katakanlah sekarang, zaman sekarang ya? Sedangkan Nabi sudah menjelaskan semua syariatnya. Mana lebih penting Nabi bertemu sama ulama-ulama sekarang dengan bertemu sama Aisyah dan Ali? Siapa lebih penting? Jelas orang yang berakal akan mengatakan lebih penting bertemu antara mendamaikan antara Aisyah dan Ali karena mereka berperang. Kemudian antara Muawiyah dan Ali juga berperang. Sangat banyak peperangan, bunuh-bunuhan. Kenapa Nabi tidak datang langsung? Dah selesai, jangan lagi perang. Kamu yang betul Ali, atau kamu betul yang Muawiyah, atau sebagainya. Selesai masalah. Tapi kenapa Nabi tidak pernah datang secara sadar? Kemudian juga hadis-hadis, ya, ada penipuan lah, ada hadis palsu dan sebagainya. Kenapa Nabi tidak datang langsung rohnya? Dan yang lebih parah lagi, saya pernah lihat satu buku ya. Itu beliau bertemu sama Nabi secara sadar, kemudian diajarkan salawat baru kepada Nabi SAW, sehingga dibacakan oleh orang. Ini jelas-jelas kesalahan. Ya, kenapa kesalahan betul? Karena sesudah wafat Nabi tidak buat syariat baru, tidak buat salawat baru. Kenapa kita datang kita bilang Nabi datang ke kita secara sadar, kemudian mengajarkan salawat, ini salawat baru nih? Ini secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi inilah yang jadi permasalahan sekarang yang kita lihat ya. Artinya orang yang merayakan Maulid Nabi karena mungkin menurut sebagian mereka adalah karena merasa Nabi SAW suka merayakan Maulid, dirayakan itu suka Nabi, sehingga datang Nabi ke situ. Ini kan lucu ya. Kalau memang ini terjadi, seharusnya para sahabat juga merayakan besar-besaran Maulid Nabi supaya Nabi datang untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ternyata itu tidak terjadi. Ya, dengan tanda kutip, saya bukan menyalahkan ataupun mengatakan menyalahkan antara merayakan ataupun tidak merayakan Maulid, itu bab lain. Yang saya ingin katakan adalah bagaimana mungkin ya orang-orang ini berpikir kalau Nabi sangat suka dengan Maulid Nabi sehingga datangnya ke situ, sedang para sahabat saja mereka tidak tahu ya bagaimana cara bertemu Nabi secara sadar. Seandainya mereka tahu, saya katakanlah Maulid Nabi, oh kita ini masalah sekarang Aisyah, Muawiyah, Ali, Zubair dan sebagainya masalah. Oke, untuk menyelesaikan masalah kita buat Maulid Nabi secara besar-besaran. Di situ ada milioner, ya. Banyak orang-orang kaya para sahabat buat besar-besaran supaya apa? Nabi datang, selesaikan masalah. Jangan lagi perang, kamu yang betul. Nah ini ternyata tidak kita lihat dan kita tidak dapatkan dalam
kenyataannya, baik dari hadis sahih bahkan hadis maudhu sendiri, hadis palsu. Tidak ada pernah menjelaskan bahwasanya Muawiyah bertemu sama Rasulullah SAW atau Ali bertemu sama Rasulullah SAW secara sadar dan menjelaskan kalau ini yang benar adalah Ali misalnya atau sebagainya. Marilah sama-sama kita semua berpikir kembali secara cerdas. Kemudian marilah kita semua melihat lagi hadis-hadis yang ada. Jangan terlalu cepat termakan oleh kata-kata walaupun itu dianggap seorang alim. Karena seorang alim juga bisa salah ya. Kita agama ini dengan dalil ya. Agama ini berdiri di atas dalil. Kalau kamu mengatakan Rasulullah SAW masih hidup, itu bagaimana? Misalnya gini, ketika kita mengatakan Rasulullah datang kepada kita untuk menemui kita secara sadar, apakah kuburannya itu kosong? Nah ini juga pertanyaan. Jadi kosonglah kuburannya, ataukah Nabi Muhammad SAW ada di sini, ada di sana, ada dalam satu masa sampai puluhan misalnya, rohnya datang. Kemudian yang dikubur kayak mana nih? Kosong berarti kuburannya. Bagaimana? Dan yang paling ngeri lagi, yang paling gawat lagi, ada satu ceramah seorang ulama besar ya di Indonesia, bahwasanya ketika beliau pergi ke Madinah, tiba-tiba goyang kuburan Nabi ya, sehingga bangun Nabi dari kuburan dan mencium lutut ulama ini. Masya Allah, ini sih, ini khurafat betul ya. Mana mungkin Nabi datang untuk mencium lututnya? Sahabat Nabi, adakah pernah Nabi SAW saking cintanya sama Abu Bakar sampai dicium lututnya? Ya Allah ya Rabbi, siapa hebat dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Padahal Nabi mencium lutut Nabi Abu Bakar. Kemudian kalaulah goyang itu, kalau goyang kuburannya, apa orang lain tidak tahu? Sehingga polisi Saudi datang, kenapa goyang-goyang nih? Tidak tahukah? Atau hanya dia saja yang tahu? Ini sebuah pertanyaan ini yang besar sekali ya, yang besar. Artinya pernyataan ini tidak ada bersumber ya. Kita tidak bisa mengambil kata-kata suatu ulama langsung ambil dan telan bulat-bulat. Kadang-kadang itu bisa besar, bisa benar, bisa salah ya. Jadi itulah yang diperhatikan para imam-imam dulu. Semua perkataan-perkataan itu harus dipulang kembalikan ya kepada dalil ya. Mana dalilnya? Kalau kamu ketemu sama Nabi, mana dalilnya? Mana buktinya? Kemudian apa yang ketemu dan apa pentingnya dia ketemu sama Nabi dan apa kelebihan kamu sehingga dia harus ketemu sama kamu? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas sekarang ini. Karena itu marilah coba sekarang kita lihat lagi pada dalil sumber-sumber yang ada pada para ulama yang salaf ataupun khalaf atau mazhab Syafi'iyah atau mazhab Malikiyah yang membuktikan kalau mereka bertemu sama Nabi secara zahir, secara nyata. Bahkan Imam Nawawi yang notabene sebagai mazhab Syafi'i, juga Ibnu Hajar ya rahimahullah itu membantah orang-orang yang mengatakan kalau itu terjadi, jadi ketemu sama Nabi secara jelas, secara nyata. Inilah yang ceramah saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita tetap menjalankan sunnah Nabi sesuai dengan diajarkan oleh para salafus soleh di antara imam yang mazhab. Berpeganglah pada pendapat mereka karena mereka berbicara bukan dengan hawa nafsu tapi berbicara dengan dalil. Begitu juga dengan ulama-ulama, siapapun ulamanya, apakah saya, apakah orang lain, siapapun dia, kalau Anda ada kemampuan untuk mendiskusikan, kalau Anda ada kemampuan untuk menalar kembali, maka nalarlah secara nyata, nalarlah secara ilmiah, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pernyataan kita ini depan Allah Subhanahu wa taala. Saja dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.